Halo, selamat sore, kawan Musel. Sore. Bagaimana kabar di sana? Ya, kabar di sini baik-baik saja. Kamu bagaimana di Papua? Kakak Novi dulu, bagaimana di Papua? Aduh, kurang aman sesuai dengan kondisi kesehatan. Jayapura nih musim angin, jadi sedikit lagi kita tertiup terbang kapan. Oke, eh, terima kasih banyak nih, waktu pas 16. Setiap hari 16.03, jadi kita akan mulai kita punya diskusi pada saat sore hari ini. Saya biasanya panggil kawan Novi dengan panggilan kakak, tapi berhubung kita akan mulai dengan diskusi ini, jadi sepanjang diskusi mungkin saya akan mengganti punya panggilan dengan sebutan kawan. Itu sedikit konfirmasi untuk kawan Novi. Kita akan mulai kita punya diskusi sore hari ini. Terima kasih banyak kepada dua kawan yang sudah bersedia jadi narasumber dalam diskusi lau-lau pada saat sore hari ini. Ini adalah Ini adalah diskusi seri kedua yang Lau-Lau lakukan. Seri pertama itu dilakukan tanggal 26 November 2023 lalu. Terus ini adalah diskusi kedua karena kesibukan dan lain-lain yang buat kita baru bisa melakukan diskusi ini. Tujuan diskusi ini sebenarnya untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tapi kembali tadi karena tidak ada waktu, akhirnya momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sudah lewat, tapi karena diskusi-diskusi ini sangat penting untuk perluasan kesadaran dan juga pendidikan bagi semua kawan-kawan dan semua orang yang lain, jadi kita memutuskan untuk tetap melanjutkan melakukan diskusi ini, dan puji Tuhan karena diskusi ini bisa terselenggara. Pertama, tujuan dari diskusi ini adalah satu, untuk melihat bahwa personal dan politik itu, untuk melihat bahwa personal adalah politik, dalam artian bahwa sikap seorang kader, sikap seorang individu itu tidak akan terlepas dari bagaimana dia dididik di dalam organisasi. Yang kedua, kita ingin melihat bahwa kehidupan privat sebagai hal yang tidak terpisah dari kehidupan publik dan politik. Makanya kenapa personal ini mampu mempengaruhi politik itu sendiri. Dan yang ketiga, di Papua nih, kalau kita mau jujur, tidak banyak orang yang membuka ruang diskusi dengan topik ini, topik tentang seksisme. Padahal kalau mau dilihat, seksisme yang terjadi dalam gerakan pembebasan di Papua itu sangat banyak sekali, tetapi membawa ini ke dalam ruang diskusi yang seperti hari ini kita lakukan belum banyak kawan-kawan yang bersedia mendiskusikannya. Bahkan dari pengalaman terakhir yang ada, justru pendiskusiannya dilakukan di ruang-ruang yang tertutup. Makanya kenapa itu jadi salah satu alasan penting juga untuk mendorong diskusi pada saat sore hari ini. Kita mulai saja dengan punya diskusi. Kita punya dua narasumber. Yang pertama ada kawan Musel Muller. Kawan Musel adalah anggota Lingkar Studi Sosialis. Yang kedua ada kawan Novita Opti. Kawan Novita Opti saat ini bekerja di LBH Apik Jayapura. Nanti dua kawan akan sama-sama memperkenalkan diri. Kawan-kawan punya nama dan lain-lain. Kawan Musel juga mungkin bisa menjelaskan Lingkar Studi Sosialis itu apa. Terus kawan Novi juga bisa bercerita kepada kita LBH Apik punya fokus kerja itu seperti apa. Kita mulai dari kawan Musel, silakan. Oke, yang pertama terima kasih untuk waktu, dan juga kemudian terima kasih untuk kawan-kawan Lau-Lau yang sudah
memberikan kesempatan. Saya Musel Muller dari Lingkar Studi Sosialis. Lingkar Studi Sosialis ini organisasi kaum muda sosialis yang itu ada di berbagai fokus utamanya adalah menjadi organisasi kaum muda yang berfungsi untuk melatih kaum muda baik secara teori maupun praktek untuk mempersiapkan kader-kader atau tulang punggung revolusioner yang kemudian bertugas untuk menuntaskan tugas-tugas revolusi demokratik yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahapan yang tertinggi yaitu perjuangan revolusi sosialis di Indonesia. Kami juga selama beberapa tahun atau secara historis kami berhubungan erat dengan Perserikatan Sosialis atau Partai Revolusioner, embrio Partai Revolusioner yang coba dibangun di Indonesia untuk memperjuangkan penggulingan kapitalisme di Indonesia dengan cara revolusi sosialis itu sendiri. Kami secara konsisten setiap tahun menjelang IWD kami punya program tahunan yaitu menyelenggarakan diskusi sosialisme dan pembebasan perempuan yang itu secara berkala itu mendiskusikan teori-teori kemudian berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di perempuan. Kemudian kami juga punya terbitan-terbitan yang salah satunya adalah terbitan terkait dengan membangun organisasi revolusioner anti seksisme yang bisa kita diskusikan sebentar nanti. Mungkin seperti itu. Terima kasih kawan Musel, benar sekali. Betul, saya harus mengatakan ini juga kalau topik diskusi ini juga tidak terlepas dari terinspirasi dari judul pamflet yang dicetak oleh kawan-kawan Bintang Nusantara. Nah, kita memakai topik ini untuk sama-sama memperluas ini di Papua khususnya juga untuk mencapai kesadaran bersama tentang pembebasan perempuan. Mungkin itu. Selanjutnya saya kasih waktu untuk kawan Nov untuk bisa silakan memperkenalkan diri. Oke, ya, selamat sore waktu Papua, kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Novita Oki. Saya sekarang sedang berada di Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Jayapura. Dalam keseharian saya, biasanya kita lebih fokus mendampingi kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, kemudian yang berkonflik dengan hukum sendiri. Dan selain itu kita juga sering melakukan penyadaran hukum kritis melalui beberapa hal yang kita lakukan di sekolah-sekolah maupun di kampung-kampung yang ada di sekitar Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Dalam melakukan penyadaran hukum kritis, kita juga kemudian melakukan adanya sekolah-sekolah yang responsif gender. Jadi kita membina sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang kemudian anak-anaknya juga kita bina untuk dapat mengenal gender dan juga bisa lebih kemudian bisa memfokuskan diri untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini juga kita lakukan kemudian menggandeng dengan orang tua murid tersebut agar tidak putus begitu, relasinya itu masih terus terkait agar apa yang kita sampaikan tidak terputus begitu. Selain itu, LBH Apik Jayapura sendiri itu memiliki misi untuk bagaimana kita dapat menegakkan sistem hukum yang berkeadilan gender. Jadi dalam pendampingan kita usahakan untuk korban-korban perempuan ataupun pelaku perempuan yang dapat mendapatkan
hak atas keadilan yang kemudian tidak bias gender, proses hukum, misalkan di ruang lingkup kepolisian ataupun di tingkat pengadilan. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Salam kenal untuk semua. Selamat sore. Terima kasih banyak kawan Novi. Saya juga izin untuk perkenalkan saya punya nama. Saya punya nama Yobet Vele. Kebetulan di Lau-Lau ini dipercayakan untuk jadi penanggung jawab proyek perempuan. Jadi seperti itu yang bisa saya perkenalkan. Saya punya diri. Berikutnya kawan-kawan tuh akan masuk di sesi kedua, yaitu diskusi. Tuh akan mulai diskusi. Ada 2 pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disiapkan. Ada 3, minta maaf. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan disiapkan buat kedua narasumber. Kawan-kawan yang lain yang mengikuti secara online juga bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Nanti semua pertanyaan dan tanggapan akan dicatat. Oke, kita punya diskusi pada saat sore hari ini. Mulai dengan 2 pertanyaan pemantik untuk kawan Musel. Pertama, apa itu organisasi revolusioner? Apa tanggung jawab fungsi yang dimiliki oleh organisasi revolusioner, khususnya ketika kita berbicara tentang kehidupan personal dan politik kader di dalam organisasi. Dan yang kedua, seksisme itu apa dan mengapa itu dapat terjadi? Ini 2 pertanyaan pemantik yang mungkin akan dijelaskan lebih jauh oleh kawan Musel Muller. Kawan Novi juga dapat memberikan masukan tambahan atau tanggapan dari penjelasan kawan Musel nantinya. Berikut ada 2 pertanyaan pemantik juga untuk kawan Novi. Yang pertama, kawan mungkin bisa menjelaskan kepada kita jenis-jenis kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dan yang kedua, setelah nanti kawan Musel akan berbicara tentang pengertian seksisme dan kenapa sampai seksisme itu dapat terjadi, kawan Novi juga akan menjelaskan kepada kita apakah seksisme itu masuk sebagai kekerasan atau bukan. Karena kembali misalnya di dalam pendiskusian di dalam gerakan perjuangan khususnya di Papua juga, ketika kita bicara tentang seksisme, ketika kita marah terhadap tindakan-tindakan seksis yang kita rasakan, yang kita alami, kita akan dihardi kembali, dikritik kembali dengan pernyataan, kamu perempuan ini terlalu sensitif, kamu perempuan ini terlalu banyak belajar feminis, sampai akhirnya kamu bisa berpikiran kayak begitu. Itu biasa saja, ini hanya bercandaan saja. Jadi kawan Novi juga mungkin membantu kita untuk menjelaskan apakah seksisme ini sebenarnya masuk sebagai kekerasan atau bukan. Itu 2 pertanyaan pemantik untuk kedua kawan. Dan terakhir nanti kita akan sama-sama mendiskusikan bagaimana kita membangun organisasi revolusioner yang anti seksisme. Mungkin itu kesempatan pertama saya akan kasih untuk kawan Musel, bisa silakan memulai. Oke, terima kasih untuk moderator yang sudah. Ini pertanyaan pertama, apa itu organisasi revolusioner? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa seksisme itu, apa itu seksisme? Dan kenapa seksisme itu bisa ada dan kemudian bertahan, kemudian berkembang sampai dengan saat ini. Mungkin saya balik, dia punya jawabannya yang pertama dari yang kedua, yaitu mengapa seksisme ini bisa ada, kemudian nanti kita bisa hubungkan dengan perspektif perjuangan revolusioner atau organisasi revolusioner untuk perjuangan untuk menggulingkan tatanan kapitalisme dan kemudian mendirikan masyarakat yang baru. Seksisme itu kalau kita artikan sederhananya adalah pandangan atau perilaku yang berdasarkan jenis kelamin yang itu kemudian merendahkan salah satu jenis kelamin, yang itu
kita temui dalam, kalau secara sejarah ini kan kita temui sejak kemunculan kapitalisme pertama kali, yang itu terjadi sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, yang itu bermula ketika kehidupan masyarakat yang pada saat itu berdasarkan berdasarkan posisi yang setara itu kemudian dibalikan, kemudian konstruksikan ulang, yang itu kemudian menyebabkan persoalan-persoalan gender atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seksualitas manusia itu kemudian menjadi pandangan yang dominan untuk melanggengkan tatanan yang hari ini ada. Seksisme ini pandangan yang kalau kita lihat itu berkembang beriringan dengan hubungan kepemilikan pribadi atau kepemilikan personal, yang itu terjadi beriringan dengan perkembangan kapitalisme pada permulaan, yaitu kalau kita lihat di catatan-catatan misalnya dari Friedrich Engels, kemudian catatan-catatan Marx yang lain, itu menunjukkan bahwa seksisme ini pertama kali berkembang untuk pertama merendahkan perempuan, yang itu berkaitan dengan tujuan konsolidasi kapitalisme pertama kali di Eropa. Ini kan kapitalisme pertama kali berdiri kan dia menggulingkan tatanan produksi yang lama, dalam hal ini feudalisme, kemudian dia mendirikan tatanan yang baru yaitu kapitalisme untuk melanggengkan produksi yang ada. Itu terjadi melalui penumpangan seksualitas manusia, dalam hal ini seksualitas perempuan, untuk menopang pembagian kelas yang berlangsung. Engels dalam dia punya catatan di tahun 1845 di Inggris, itu dia menunjukkan bagaimana posisi perempuan pada saat itu, yang ketika perkembangan kapitalisme pertama itu mendorong semua, baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak, itu ke dalam produksi secara massal untuk akumulasi kekayaan seluas-luasnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika semua orang didorong ke dalam kerja atau di dalam sirkuit modal, yang terjadi adalah kehidupan kelas pekerja atau orang-orang yang didorong untuk bekerja ini, mereka tidak punya posisi kehidupan yang baik, yang kalau kita lihat di catatan-catatan yang ada pada saat itu menunjukkan bahwa kehidupan kelas pekerja itu berlangsung seperti mabuk-mabukan, kemudian angka kematian yang tinggi, kelelahan, kemudian kecelakaan kerja, yang itu kemudian mempengaruhi produksi pada saat itu. Lalu terbentuklah bahwa ya ini bagaimana untuk kemudian bisa mengembalikan produksi yang berlangsung ini supaya bisa bertahan. Terjadilah apa yang kita kenal sebagai kampanye keluarga inti, yang itu kemudian menempatkan posisi perempuan sebagai golongan kedua untuk kemudian menanggung aktivitas-aktivitas produksi yang terjadi, dalam hal ini aktivitas reproduksi yang kalau kita lihat misalnya untuk mencuci, kemudian untuk kerja-kerja rumah tangga, membesarkan anak dan sebagainya, untuk keberlangsungan modal ini, itu kemudian dikampanyekan lagi pada saat itu. Akhirnya terjadilah perubahan posisi perempuan di dalam masyarakat, itu yang tadinya didorong keluar, itu kemudian disubordinasikan atau dinomorduakan lagi, itu untuk bagaimana memastikan aktivitas kapitalisme itu bisa berlangsung. Yang pertama, seksisme
dia merendahkan perempuan dengan tujuan bahwa harus ada golongan yang itu memberikan kerja secara sukarela atau kerja secara gratis untuk aktivitas reproduksi tenaga yang nanti bekerja bagi kelangsungan surplus. Dalam hal ini, seksualitas perempuan harus direndahkan supaya mereka yang bertanggung jawab untuk reproduksi kehidupan kelas pekerja. Kemudian yang kedua, seksualitas perempuan direndahkan untuk menopang pembagian upah yang tidak setara. Karena ketika perempuan semua didorong untuk bekerja dengan gaji yang setara, maka keuntungan bagi kelas kapitalis atau kelas pemilik modal ini akan menurun. Sehingga seksualitas perempuan harus dikonsepkan sedemikian rupa sehingga bisa membenarkan praktek upah murah itu. Kemudian yang ketiga, seksisme berlaku untuk memecah kekuatan kelas pekerja atau dalam hal ini mereka yang dieksploitasi. Ketika perempuan disingkirkan, perempuan dinomorduakan, kemudian terjadi praktek-praktek penindasan, diskriminasi, upah murah dan sebagainya. Kemudian yang dilihat atau persalahkan adalah bagaimana hubungan relasi antara perempuan dengan laki-laki, sehingga mereka yang punya kesadarannya terbelakang atau kesadarannya lebih lebih tertinggal itu kemudian melihat bahwa ini persoalan adalah persoalan hubungan perempuan dengan laki-laki. Akibatnya persatuan di antara kelas pekerja baik antara laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi. Dari situ kemudian konstruksi dibangun, kemudian periklanan dibuat, kemudian ideologi diciptakan melalui gereja, melalui televisi, melalui mimbar-mimbar khotbah dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan untuk melanggengkan pembagian jenis kelamin yang terjadi. Dan itu kemudian berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu organisasi revolusioner. Yang ini kalau kita lihat ya biasanya ini kan disampaikan bahwa organisasi revolusioner adalah nukleus atau embrio di mana menampung atau membentuk masyarakat yang ada di tatanan yang jauh di kemudian hari atau yang kita kenal sebagai sosialisme. Konsepsinya bukan seperti itu. Partai Revolusioner adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan tatanan masyarakat di mana tidak ada penindasan, di mana tidak ada perbedaan jenis kelamin, di mana tidak ada diskriminasi gender. Tetapi di dalam pembangunan organisasi revolusioner semacam itu, kita tidak hidup di dalam ruang hampa atau kita tidak hidup di dalam ruang kosong. Tetapi kita 1x24 jam itu bersentuhan dengan aktivitas kapitalisme yang itu berfungsi kemudian bersinggungan erat dengan baik Partai Revolusioner itu sendiri maupun kader-kader yang bekerja di dalam Partai Revolusioner itu. Akibatnya ya hari ini walaupun orang terlibat kemudian ada di dalam organisasi-organisasi perlawanan, tetapi organisasi perlawanan yang tidak mempersiapkan diri atau organisasi perlawanan, organisasi revolusioner yang tidak punya metode atau ideologi yang jelas berkaitan dengan apa yang mau diperjuangkan, berarti mereka akan berpengaruh kepada politik-politik yang dijalankan atau politik-politik yang kemudian diambil oleh para kader-kadernya. Ini bisa kita lihat bahwa ya hampir hari ini kondisi di Indonesia ataupun di Papua sendiri itu kita lihat bahwa bukan mayoritas ya, hampir sebagian itu organisasi-organisasi itu kader-kadernya melakukan tindakan-tindakan yang kemudian
itu termasuk dalam tindakan seksisme. Dan ini apa namanya, persoalannya bukan hanya terlepas daripada aktivitas bahwa ya ini saya lakukan ini karena aktivitas seksual dan sebagainya, tapi ini berkaitan langsung juga dengan politik daripada organisasi itu sendiri. Tradisi-tradisi yang dibangun, tradisi-tradisi yang dikerjakan di dalam organisasi itu kemudian mempengaruhi konsepsi atau politik daripada kader organisasi yang ada, yang itu kemudian sampai hari ini kan masih berlaku. Tetapi ya kita walaupun hidup di dalam lautan kapitalisme, di mana kita punya konsepsi perjuangannya adalah untuk sosialisme, itu bukan berarti kita sepenuhnya ya kapitalisme seperti ini ya berarti kita harus seksis, kita harus segala macam. Tetapi kita juga punya konsepsi atau metode untuk bagaimana melawan seksisme itu, untuk bagaimana menciptakan organisasi yang itu ramah bagi semua aktivitas, semua latar belakang seksualitas, baik itu yang hetero maupun yang lain-lain, untuk bagaimana kemudian menghimpun semua kekuatan yang ada, lalu kita melancarkan perjuangan untuk penggulingan kapitalisme. Jadi pertama, berkaitan dengan seksisme ini yang perlu dicatat adalah apabila kita seksisme ini masih terus dipertahankan, maka konsekuensi yang pertama adalah kita mengorbankan kawan-kawan seperjuangan kita atau golongan perempuan yang selama ini atau mau bergabung dengan kita, yang itu kemudian akan berpengaruh kepada kekuatan kita, berpengaruh kepada aktivitas pengorganisian kita, yang itu kemudian akan berpengaruh kepada politik-politik atau apa yang kita perjuangkan. Sampai hari ini kan kita lihat mayoritas aktif, terutama di Papua ya, terutama di Papua, organisasi-organisasi perlawanan ini jumlah kader perempuan kan sangat rendah. Ini berkaitan dengan bagaimana pandangan perempuan atau aktivitas yang selama ini dilakukan itu akan menjadi apa yang mereka nilai daripada organisasi itu. Organisasi tampil seksis, kadernya tampil seksis, mereka akan melihat bahwa ya organisasi ini melindungi para pelaku kejahatan seksual atau organisasi melindungi orang-orang yang seksis, dan itu kemudian mempengaruhi keterlibatan mereka dalam perjuangan. Kalau perempuan tidak terlibat dalam perjuangan, kalau semua orang tidak terlibat dalam perjuangan, semua golongan yang tertindas tidak terlibat dalam perjuangan, maka kita belum bisa untuk membicarakan kemenangan. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Terima kasih kawan Musel. Kita lanjut sebelum ke kawan Novi, mungkin kawan Musel bisa menjelaskan seksisme sebagai seksisme seringkali merendahkan perempuan. Bukan merendahkan, maksudnya seringkali, bukan seringkali, seksisme itu merendahkan perempuan. Ketika kita bicara seksisme di dalam organisasi revolusioner, tindakan-tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk perendahan terhadap perempuan, khususnya kader-kader perempuan yang berada di dalam organisasi? Ya, ini kan kalau Leon Trotsky bilang kan tujuan itu kemudian membenarkan langkah-langkah apa yang mau kita lakukan atau cara-cara yang mau kita lakukan. Tujuan organisasi adalah untuk mendirikan masyarakat tanpa kelas, atau kalau dalam konteks Papua tujuannya adalah untuk mendirikan masyarakat Papua yang bebas dari penindasan dan sebagainya. Ya ini kan konsepsi kita seperti itu.
kemudian apa namanya, yang terjadi adalah kader-kadernya mendiskusikan hal-hal yang di luar daripada organisasi. Itu kan menjadi pertanyaan. Misalnya apa namanya, dalam pendiskusian kita di dalam organisasi, hal-hal yang bersifat personal itu kalau mengganggu organisasi atau mengganggu jalannya organisasi, itu baru organisasi berhak untuk mengatur atau kemudian organisasi berhak untuk mendiskusikannya. Ya misalnya karena ada pelaku kejahatan seksual di dalam organisasi, itu baru organisasi mengambil tindakan. Dalam hal ini ya organisasi bukan polisi ranjang atau polisi yang kemudian mengatur, ya ini kok harus pacaran dengan ini, kok harus ini seperti ini, kok harus ini dengan ini. Organisasi itu bukan konsepsinya seperti itu. Hal-hal personal itu hanya bisa kita apa namanya, mendiskusikan atau kita terlibat itu ketika mengganggu jalannya organisasi. Ketika di luar itu, maka kita tidak punya hak untuk mengatur, apalagi mendiskusikannya. Ya, misalnya duduk-duduk kemudian mendiskusikan, dia ini pacar dengan dia ini, atau dia ini sedang menjalin hubungan dengan orang ini. Atau yang paling buruk adalah ketika kita apa namanya dalam aktivitas pengorganisiran yang kita lakukan, ini bukan melihat seorang perempuan atau kawan yang mau terlibat, ini sebagai seorang kawan atau orang-orang yang akan terlibat sebagai kamerat atau kawan seperjuangan. Tetapi kita melihat mereka sebagai objek yang itu harus didekati. Dalam hal ini ya kita mengatur pertemuan-pertemuan atau pendiskusian dengan dia yang itu mengarahkan dia untuk bagaimana, ya kita bukan mengarahkan kepada pendiskusian politik atau meyakinkan dia secara politik, tetapi mendiskusikan untuk bagaimana menarik perhatian dia kepada saya. Ya misalnya begini, saya mau mengorganisir kemudian saya bicarakan hal-hal yang terjadi di luar itu, kemudian berusaha menggurui, berusaha segala macam. Ya ini kalau dalam pamflet yang apa namanya diterbitkan oleh Bintang Nusantara, itu jelas bukan menyebutkan bahwa itu jelas bukan aktivitas politik, tetapi kita mempunyai tujuan di luar itu. Sehingga ya contoh-contoh seperti ini harus dihilangkan. Atau dalam pertemuan-pertemuan kemudian kita apa namanya ganggu dia dengan seperti ini, ya itu konsep-konsep yang melanggengkan seksisme itu sendiri, atau mengomentari tubuh orang lain, menyentuhnya tanpa izin. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang kemudian mengganggu aktivitas perjuangan politik kita. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kawan Musel. Kita lanjut ke kawan Novi. Kawan Novi mungkin bisa membantu kita untuk menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, dan untuk menanggapi apa yang juga sudah disampaikan oleh kawan Musel sebelumnya, apakah seksisme ini masuk sebagai kekerasan atau bukan? Karena kembali ketika kita merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kita, menjatuhkan harga diri kita, kemudian kita dihardik dengan pernyataan kalian terlalu sensitif sekali, kalian tidak bisa diajak bercanda. Kenapa hal-hal begitu harus ditanggapi dengan serius? Padahal kita merasa tidak menerima tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kita. Nah, untuk itu saya minta waktu untuk kawan Novi dapat membantu kita menjelaskan tentang ini. Silakan. Oke, terima kasih kawan Yoke dan kawan Musel. Saya dapat banyak pencerahan dari kawan Musel di sore hari ini. Banyak sekali yang memang saling berkaitannya sampai dengan kondisi-kondisi saat ini perempuan masih dikungkung dalam kekerasan baik dalam lingkungan terdekat maupun lingkungan yang paling luar begitu. Sebelum masuk ke apa namanya jenis-jenis kekerasan yang perlu saya jelaskan, mungkin saya perlu jelaskan sedikit terkait apa itu kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan itu sendiri adalah setiap perbuatan berdasarkan
pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, baik secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk juga di dalamnya ada ancaman-ancaman yang terjadi perbuatan tersebut. Ada pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. Jadi itu mungkin sedikit gambaran yang kemudian kita juga mulai meraba-raba nih, apakah seksisme ini dia masuk dalam kekerasan atau tidak. Kayaknya kita sudah sedikit dapat pencerahan dari situ. Kemudian kalau kita berbicara soal jenis-jenis kekerasan sendiri terhadap perempuan, itu sebenarnya ada dua jenis kekerasan yang didapatkan oleh perempuan. Yang pertama itu jenis kekerasan di lingkup publik, kemudian jenis kekerasan yang dapat dirasakan di lingkup privat. Jadi kalau di lingkup publik mungkin kita semua bisa tahu ya bahwa kekerasan tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar ataupun secara langsung dapat disaksikan oleh orang yang berada di sekitar pelaku maupun korban yang mendapatkan kekerasan tersebut. Dan kemudian kalau misalkan berbicara soal jenis kekerasan yang privat, ini berarti lawan daripada jenis kekerasan yang dapat terjadi di ruang publik. Jadi secara privat berarti kita tidak dapat mendeteksi kekerasan tersebut, tidak dapat melihat secara langsung kekerasan tersebut. Kemudian yang terjadi itu hanya di dalam dalam satu komunitas atau dalam satu instansi yang lebih kecil, sehingga sangat sulit untuk dirasakan atau dilihat oleh pihak luar atau pihak lain. Jadi secara umum jenis-jenis kekerasan itu terbagi menjadi dua. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat bentuk-bentuk kekerasannya, ada bentuk kekerasan yang pertama yang dapat terjadi di perempuan itu bentuk kekerasan secara fisik. Bentuk kekerasan secara fisik ini dapat kita lihat dapat kita lihat secara langsung ya. Misalkan lukanya itu dapat terjadi di tubuh seseorang sehingga orang dapat melihat secara langsung misalkan ada lebam ataupun ada darah yang berada di sekujur tubuh. Jadi contoh kekerasan fisik itu mungkin seperti penganiayaan, pembunuhan, ataupun tamparan dan sebagainya. Itu sedikit gambaran bentuk kekerasan fisik. Kemudian kalau psikis itu melalui kata-kata ya, ada ucapan-ucapan verbal yang kemudian dapat melukai seseorang, misalkan dengan mencaci maki ataupun dengan singgungan-singgungan, sindiran-sindiran, lelucon-lelucon, itu dapat masuk dalam bentuk kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini sendiri juga kita sangat sulit ya untuk mendeteksi secara langsung karena dia sangat bersinggungan dengan mental seseorang atau psikologi seseorang. Jadi kalau berbicara soal kekerasan psikis, ini adalah hal yang sangat berat untuk kita deteksi, beda halnya dengan kekerasan fisik. Kemudian ada kekerasan seksual yang bentuk kekerasan berikutnya. Kalau kekerasan seksual itu mungkin seperti teman-teman sudah tahu ya, ada perkosaan, ada pelecehan. Pelecehan ini juga bisa dapat terjadi dalam bentuk ucapan-ucapan verbal yang berbau seksualitas, ataupun ada pencabulan anak, kawin paksa, kemudian ada pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi atau sunat perempuan dan lain-lain, itu masuk dalam kekerasan seksual. Jadi dia lebih kepada seksualitas seseorang atau reproduksi seseorang. Kemudian yang keempat itu sendiri ada penelantaran. Nah, penelantaran ini menjadi satu bagian kekerasan yang kemudian dapat selama ini dapat diadvokasikan karena ada beberapa ikatan-ikatan dalam kondisi di mana perempuan yang kemudian melahirkan anak tetapi tidak ada hubungan nikah secara sah atau secara negara, itu dapat diadvokasikan melalui penelantaran ini karena dapat dilihat bahwa sebenarnya ada hak biologis yang terikat antara ibu dan anak, kemudian ayah dan anak tersebut. Jadi ini masuk dalam bentuk kekerasan tersendiri yang
dapat terjadi terhadap perempuan. Jadi secara umum bentuk-bentuk kekerasan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara soal seksisme tadi ya, sebenarnya tuh kita bisa simpulkan ya, tadi ada beberapa sentilan-sentilan sedikit yang merujuk ke arah kekerasan. Jadi sebenarnya dapat saya simpulkan bahwa seksisme ini sebenarnya adalah bentuk kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan seksual baik dalam bentuk ujaran lisan ataupun tulisan, alias kekerasan verbal ini memang merupakan satu fenomena yang sering terjadi, tetapi luput dari jerat hukum itu sendiri ketika kita berbicara soal akses keadilan bagi perempuan ya. Belum lagi ketika kita bicara soal beberapa penyelesaian masalah, misalkan di komunitas-komunitas tertentu yang sangat sulit melakukan sanksi atau sanksi hukum yang berat terhadap pelaku-pelaku ini. Jadi pandangan-pandangan seksis di masyarakat atau di komunitas ini paling sering ditemukan baik dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk yang dapat direkam maupun praksis keseharian di dunia nyata. Jadi sebenarnya seksisme ini adalah bagian dari kekerasan seksual dan dapat kita katakan bahwa ini merupakan satu dinamika yang terus terjadi di sekitar masyarakat kita ataupun di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil lagi, sehingga sangat sulit sekali untuk kita dapat mendeteksi ataupun kita dapat mengetahui bahwa jenis-jenis kekerasan tersebut adalah seksisme adalah bagian dari kekerasan seksual seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat lagi, sebenarnya seksisme ini dia dapat menjangkiti siapapun begitu, entah apapun jenis kelamin ataupun orientasi gender maupun identitas gender maupun orientasi seksual lainnya. Tetapi yang paling banyak mendapatkan perlakuan seksisme itu sampai saat ini adalah perempuan itu sendiri. Dan kalau misalkan kita melihat ya, kalau kita melihat kondisi perempuan pada umumnya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh kawan Musel ya, saya sangat sepakat sekali bahwa beberapa dinamika-dinamika yang terjadi terhadap perempuan itu sejak 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu masih terbawa hingga detik ini, sehingga kita dapat melihat bahwa perempuan itu sebenarnya dikungkung dengan beberapa lapisan-lapisan yang kemudian mendiskriminasikan perempuan dan kemudian menindas perempuan. Dan memang yang paling dekat itu adalah lingkaran keluarga itu sendiri. Bagaimana paham seksisme dan peran-peran gender itu kemudian mulai ditanamkan di lingkungan keluarga, kemudian konstruksi-konstruksi sosial yang bias gender itu akhirnya ditanamkan di lingkungan keluarga, sehingga pola-pola ini terstruktur dan tersistem turun-temurun hingga sampai detik ini. Dan kemudian di bawah, di luar daripada lingkaran keluarga itu ada lingkaran komunitas, di mana komunitas itu juga sebenarnya sebagai salah satu tempat atau lingkaran yang paling sering melakukan kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Komunitas ini dapat kita lihat misalkan di kondisi di sekitar masyarakat kita ataupun tetangga kita ataupun organisasi-organisasi ya, yang mungkin tadi sudah disinggung oleh kawan Musel dan Yoke, organisasi yang mungkin mengatasnamakan organisasinya adalah organisasi revolusioner. Itu bisa masuk dalam komunitas-komunitas ini karena saya sendiri ya sebagai seorang kawan yang memiliki banyak kawan di dalam organisasi-organisasi yang katanya revolusioner ini sering mendapatkan pengaduan-pengaduan yang kemudian menyudutkan perempuan, kemudian banyak perilaku-perilaku yang tumbuh dan kemudian mendiskriminasikan perempuan, entah karena gaya berpakaiannya, entah karena gaya bergaulnya, entah karena mungkin dia terlalu ceria dan segala macam. Itu kan dijadikan objektifikasi oleh komunitas-komunitas ini, dan kemudian perempuan itu akhirnya distigmatisasi, dijadikan stereotip yang negatif, dan akhirnya perempuan lagi-lagi terkungkung dalam satu lingkaran komunitas ini yang harusnya lebih membebaskan perempuan dari segala macam diskriminasi itu sendiri.
Dan kemudian lingkaran yang paling besar, yang paling memang melakukan kekerasan terhadap perempuan itu adalah negara. Jadi di mana satu kedudukan perempuan yang sangat terkungkung di dalam lapisan-lapisan ini itu kemudian dilakukan atau kemudian ditekan oleh negara yang kemudian memiliki kekuatan yang lebih kuat, kekuasaan yang sangat-sangat tinggi dalam relasi kuasanya, sehingga perempuan itu tidak hanya dia sangat sulit mendapatkan jaminan kebebasan di mana saja begitu. Jadi kita perlu untuk merefleksikan ini, di mana tempat yang harus perempuan kemudian bisa mendapatkan tempat yang aman, di mana perempuan harus bisa berdiri di garis revolusi, bukan lagi dikungkung oleh paham-paham seksisme dan paham-paham yang mendiskriminasikan perempuan. Mungkin itu sedikit dari saya menggambarkan pertanyaan yang ditanya oleh kawan Yoke. Terima kasih banyak kawan Novi untuk penjelasannya. Kawan-kawan yang mengikuti secara online, kawan-kawan bisa memberikan tanggapan atau juga pertanyaan kepada dua kawan yang hari ini bisa sama-sama dengan kita menjadi narasumber. Berikutnya, saya mau mengatakan sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua kawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi-organisasi yang ada sekian banyak di Indonesia, tapi juga di Papua ini masih sekalipun mengaku sebagai organisasi kiri, gerakan kiri atau organisasi-organisasi revolusioner yang berjuang menggunakan paham Marxis dan lain-lain, tapi pada akhirnya masih terjebak dengan apakah kita perlu untuk membicarakan masalah-masalah kekerasan seksual? Apakah kita perlu untuk bicara masalah misalnya si ini pacaran dengan ini terus kemudian dapat pukul? Karena dari berbagai macam pengalaman yang ada, ketika misalnya kekerasan fisik yang tadi sudah disampaikan oleh kawan Novi, kekerasan fisik ini terjadi, ada bekasnya, kita bisa lihat sama-sama luka yang ada, tapi kemudian itu tidak bisa untuk diselesaikan di dalam organisasi. Atau misalnya ada pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang mendapatkan kekerasan seksual, tapi kemudian tidak bisa juga diselesaikan oleh organisasi. Oknum-oknum yang ada di dalam organisasi justru tetap dilindungi dengan alasan misalnya orang-orang yang kerja untuk ini itu sedikit, orang-orang yang kerja untuk pembebasan umat manusia itu sedikit, jadi kita tidak bisa untuk memecat mereka, apalagi yang terlibat dalam gerakan-gerakan pembebasan nasional khususnya. Terus misalnya dalam hal yang mungkin dianggap paling sederhana sekali, misalnya tadi sudah disinggung juga oleh kawan Musel, perempuan ini ada jalan dengan laki-laki ini, itu kemudian menjadi satu topik diskusi yang sepertinya diskusi tentang laki-laki dengan perempuan ini pacaran tuh lebih menarik dibanding diskusi tentang bagaimana besok kita akan melawan penjajah yang terus-menerus yang senantiasa memakai cara baru dalam melakukan penjajahan terhadap kita yang ada di Papua. Jadi gimana ya? Diskusi tentang perempuan dan laki-laki yang sedang berpacaran itu sepertinya menjadi satu topik yang hangat, yang selalu mereka diskusikan setiap saat. Saya mau bicara terus, tapi ternyata ini sudah ada banyak tanggapan yang panjang-panjang juga, jadi kan saya punya konsentrasi, tapi ini hal yang sangat baik, artinya kawan-kawan yang mengikuti tertarik dengan diskusi kita. Saya izin untuk membacakan, ada pertanyaan dari kawan Catherine 172 yang bertanya, izin bertanya, bukannya negara juga sudah mengatur undang-undang tentang hak-hak perempuan, tapi kenapa di sisi lain negara juga masih menjadi aktor untuk mendiskriminasi perempuan? Yang berikut ada
dari zaman komunal primitif sampai dengan zaman era globalisasi ini sudah telah dan sedang dihegemoni secara sistematis dan terstruktur. Oh, ini berupa tanggapan. Ada pertanyaan, kalau Novi boleh kasih contoh seksisme dalam lingkup paling besar negara, terus apa itu terjadi di Papua? Mungkin ada data dari LBH PIK Jayapura dalam tahun ini mengenai seksisme dalam lingkup yang besar. Yang berikut, bagaimana menghancurkan budaya patriarki? Kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi, kenapa negara masih menjadi aktor untuk mendiskriminasi perempuan? Mungkin saya akan mulai dari kawan Musel bisa menanggapi ini. Kenapa negara masih menjadi aktor untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan? Oke, ini pertanyaan yang sering muncul, bahwa kenapa negara sudah melakukan serangkaian upaya, atau misalnya undang-undang, tapi kenapa di sisi lain masih ada diskriminasi dan sebagainya. Yang pertama, penindasan terhadap perempuan itu kalau kita cek historisnya, itu bermunculan beriringan dengan munculnya negara dan keluarga. Ini nanti kawan-kawan bisa baca di catatan-catatannya Engels berkaitan dengan keluarga, kepemilikan pribadi, dan negara. Di situ menjelaskan bahwa ya negara itu muncul beriringan dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Negara berfungsi untuk melanggengkan pembagian kelas yang sementara berlangsung di dalam masyarakat itu sendiri. Atau dalam hal ini, kalau bahasa yang sering dipakai itu kan, negara adalah alat kekerasan untuk menopang pembagian kelas atau kelas-kelas yang sedang terjadi. Di dalam tatanan hari ini, tatanan kapitalisme, kelas yang berkuasa adalah kelas borjuis, dan mereka punya kepentingan terhadap langgengnya seksisme itu, atau mereka punya kepentingan terhadap penundukan seksualitas perempuan itu sendiri. Yang ini kemudian dapat kita lihat misalnya hari ini yang menciptakan kurikulum misalnya di pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, yang menerbitkan berita-berita, yang punya iklan-iklan, yang konstruksi semua hal di dalam pikiran kita, ini siapa? Mereka itu adalah negara. Negara ini dikontrol oleh siapa? Dalam hal ini ya jelas bahwa kelas berkuasa yang mengontrol semua itu, dan mereka punya peran penting untuk bagaimana melanggengkan seksisme itu bisa berlangsung sampai dengan saat ini. Ya misalnya hari ini kita bicara tentang persoalan-persoalan undang-undang dan sebagainya yang dilakukan, tetapi itu bukan persoalan yang muncul begitu saja, tetapi muncul daripada perjuangan-perjuangan yang tidak putus-putusnya daripada gerakan rakyat itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat di tahun 1970-an itu kan ada kebangkitan perlawanan atau kebangkitan gerakan feminis secara global, yang itu kemudian memenangkan serangkaian undang-undang atau serangkaian reforma-reforma yang kemudian membebaskan perempuan dari stereotip yang lama. Tetapi kemudian di sisi lain, misalnya hari ini di Indonesia, kita lihat kemarin ada dorongan untuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tetapi itu kemudian dipreteli lalu diganti dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan sebagainya, yang itu kemudian menjadi tuntutan gerakan rakyat sejak tahun 2012, itu kemudian dihilangkan, lalu digantikan dengan persoalan-persoalan yang ya relatif masih melindungi
kepentingan kelas berkuasa yang terjadi. Jadi negara dalam hal ini kita tidak bisa lihat sebagai ruang kosong atau karung kosong yang kemudian bisa diisi oleh segala macam kepentingan, atau negara sebagai institusi yang netral yang itu kemudian berdiri di tengah-tengah bentrokan antara kelas-kelas, atau dalam hal ini rakyat tertindas versus kelas yang berkuasa. Tetapi negara adalah alat penindas kelas. Kelas yang ditindas adalah kelas mayoritas, atau dalam hal ini kelas pekerja, buruh, tani, perempuan, dan sebagainya, orang Papua, dan sebagainya. Itu ditindas atas bantuan negara, yang lagi-lagi mempunyai kepentingan untuk melindungi akumulasi modal milik kelas berkuasa. Jadi kalau hari ini ditanyakan mengapa negara ada bikin undang-undang ini, kemudian di sisi lain, ya itu bahasanya adalah hal-hal yang dilakukan atau reforma-reforma yang dilakukan, tetapi itu kemudian tidak menyelesaikan persoalan pokok, yaitu penindasan terhadap perempuan. Ya kalau kita lihat contoh misalnya di Soviet tahun 1917, di mana negara borjuis atau negara model hari ini dihancurkan, lalu kemudian diganti dengan negara yang sama sekali berbeda. Itu menunjukkan bahwa ya peran negara dalam hal ini adalah alat untuk menindas kelas. Ketika revolusi Rusia terjadi, itu kan di mana perempuan didorong untuk emansipasi penuh, di mana serangkaian undang-undang, kemudian capaian-capaian seperti tempat penitipan anak, aborsi legal, kemudian aborsi yang gratis, kemudian pendidikan gratis dan sebagainya, itu dicapai. Karena ya tatanan hari ini itu harus perlu dihancurkan, lalu tatanan yang baru itu dibangun. Dalam hal ini sosialisme. Mungkin seperti itu. Terima kasih kawan Musel. Kita lanjut. Ada pertanyaan kedua. Kawan Novi diminta untuk menjelaskan contoh seksisme terhadap perempuan dalam lingkup negara. Ya, halo. Oke, oke, baik. Oke, mungkin bisa tolong diulang tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan yang kedua karena agak berisik di sini. Tadi pertanyaan kedua, contoh seksisme terhadap perempuan dalam lingkup negara. Lingkup besar ya, oke. Iya, kalau melihat contoh seksisme yang dapat terjadi secara langsung atau yang dapat dilakukan oleh negara, sebenarnya ini hal-hal yang kita sulit untuk deteksi ya, karena lagi-lagi seperti tadi saya bilang bahwa seksisme ini merupakan salah satu kekerasan, salah satu jenis bentuk kekerasan yang kemudian dia terjadi secara verbal begitu. Jadi kita dapat melihat mungkin di situasi Papua, kita bisa melihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kemudian merugikan perempuan itu adalah hal-hal yang kemudian dapat dikatakan sebagai kekerasan atau seksisme yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Misalkan ada kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan atau tidak mengcover kepentingan-kepentingan perempuan. Ini sebenarnya hal-hal yang masih bersinggungan erat dengan kekerasan-kekerasan atau diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Kalau kita lihat di Papua, di Papua pada khususnya ya, itu kekerasan-kekerasan ini dia seperti beririsan ya. Jadi apa bentuknya tuh interseksionalitas. Jadi tidak hanya karena dia perempuan, tetapi karena dia perempuan Papua secara ras,
kemudian ada beberapa pandangan-pandangan politik yang kemudian menyingkirkan perempuan, itu akhirnya melanggengkan kekerasan yang dapat dilakukan oleh negara itu sendiri. Misalkan, kalau dapat saya kasih contoh ya, ada beberapa kasus di Induga mungkin pada tahun 2018, kebijakan-kebijakan negara ketika mereka melakukan kebijakan untuk mendrop pasukan militer ke daerah-daerah konflik, kemudian mereka tidak membawa palang merah Indonesia, itu justru ada hal-hal yang kemudian mendiskriminasikan perempuan itu sendiri, di mana daerah militer yang harusnya yang diturunkan adalah PMI, di mana perempuan-perempuan atau korban-korban yang ada di sana harus dilindungi, tetapi mereka justru mendrop pasukan militer. Ini sebenarnya perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sendiri yang berada di daerah konflik, dan juga mungkin karena dia adalah perempuan Papua yang secara alamiah, karena ini kejadiannya beruntun dan terus terjadi, kita dapat simpulkan bahwa perlakuan-perlakuan ini adalah perlakuan yang disengaja, perlakuan-perlakuan yang kemudian tersistem begitu saja untuk melakukan upaya-upaya dalam hal ini, misalkan femisida atau pembunuhan terhadap perempuan, dan upaya-upaya lain yang kemudian membinasakan perempuan Papua itu sendiri. Mungkin seperti itu gambaran besarnya. Kalau untuk dalam pendataan kasus, LBH Apik Jayapura sendiri, kasus seksisme itu belum pernah ada yang melaporkan atau mengadukan ke kita, tetapi beberapa konsultasi itu masuk ketika mendapatkan ada caci makian yang kemudian mendiskriminasikan perempuan dalam satu kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan itu kita dorong untuk kasus kekerasan psikis ini harus diproses hukum, seperti itu. Hanya ada satu contoh kasus itu yang kita bisa mengambil contoh. Sudah Kakak Novi? Atau ada tambahan? Ya, mungkin begitu dulu ya, oke. Siap. Kawan-kawan, buat kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa langsung tulis pertanyaannya di komentar. Nanti sebentar akan dibacakan. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ada tanggapan dari kawan Noris. Kawan Noris mengatakan, mungkin saya punya pandangan tersendiri tentang kekerasan sebelum masuk dalam kasus-kasus dan tempat-tempat. Karena kekerasan sebenarnya bisa kena kepada semua individu karena ada ruang untuk kelas inferior dan superior. Galtung pernah mengemukakan pendapat bahwa kekerasan itu ada kekerasan langsung dan tidak langsung. Seksisme merupakan salah satu kekerasan yang masuk dari tidak langsung, terstruktur. Seperti yang dijelaskan kawan Muller bahwa seksisme dipakai untuk tetap melanggengkan penguasa sehingga terstruktur dan tetap terjadi karena ada kelas superior dan inferior. Oke, itu tanggapan dari kawan Noris. Kawan-kawan yang ingin bertanya bisa silakan memberikan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menghancurkan budaya patriarki di Papua? Kenapa saya katakan ini bagus? Karena kawan Musel sebelumnya pernah mengkritik tentang patriarki. Dan di diskusi pertama Laulau sebelumnya kita mendiskusikan tentang bagaimana patriarki menindas perempuan. Jadi kita belum sampai pada tingkatan kita sama-sama untuk memperdebatkan apakah ini patriarki atau ini kapitalisme yang menindas perempuan. Tapi ini kesempatan yang bagus karena kawan Musel bisa memberikan pandangan kawan Musel tentang bagaimana budaya patriarki di Papua, atau bagaimana kawan melihat apakah budaya patriarki yang menindas perempuan Papua atau kapitalisme. Dan nanti pertanyaan yang sama juga mungkin kawan Novi akan memberikan pandangannya tentang patriarki sebagai salah satu akar penindasan perempuan Papua. Mungkin begitu. Kawan Musel silakan.
Oke, terima kasih. Sebenarnya perbedaan pendapat ini sudah berlangsung sekitar tahun kemarin ya, tapi itu kemudian belum ada pendiskusian lebih lanjut ya, karena rencananya nanti tanggapan dari saya itu baru terbit di IWD besok tahun 2024. Jadi sebenarnya patriarki dan kapitalisme ini dua persoalan yang sama, yaitu tetapi kita harus mengecek akarnya ada pada pihak yang mana. Ya, kita kalau cek sejarah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki pernah hidup setara. Itu di dalam masyarakat komunal primitif, yang dimana basisnya adalah hubungan ekonomi yang itu berdiri di atas dasar yang setara. Tidak ada kepemilikan pribadi. Semua air, semua tanah, semua sumber daya alam itu dikuasai secara kolektif. Tetapi ketika penggulingan ini terjadi, dalam hal ini hak-hak bersama, itu dalam konsep hak juga belum ada ya dalam masa itu. Sehingga ketika penggulingan kepemilikan kolektif digantikan dengan kepemilikan individu, itu kemudian muncul beriringan dengan apa yang hari ini kita kenal sebagai penindasan terhadap perempuan. Makanya penindasan terhadap perempuan ini kan penindasan yang usianya paling lama, karena berkaitan dengan awal mula kemunculan masyarakat berkelas. Nah, ini kalau kita lihat persoalan patriarki ini kan persoalan yang menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan dilakukan oleh laki-laki. Kemudian konsekuensi daripada logika semacam itu adalah perlawanan yang harus dilakukan adalah bagaimana merubah ide, merubah pikiran, merubah tanggapan laki-laki terhadap perempuan. Ya, kita mengakui harus ada perubahan ide, tetapi kita harus mengecek mengapa pikiran itu bisa ada, dari mana pikiran bisa muncul, dari mana pikiran bisa melihat bahwa ya seksualitas perempuan itu harus direndahkan, seksualitas perempuan itu harus dinomorduakan. Pikiran itu lahir daripada realitas objektif, atau dalam hal ini Marx bilang basis di mana produksi atau pertukaran barang-barang kebutuhan hidup manusia, bagaimana itu dipertukarkan, itulah yang mengkondisikan kehidupan manusia, intelektual, moral dan sebagainya. Negara, penindasan perempuan, laki-laki, Papua dan sebagainya itu muncul daripada fakta di mana persoalan distribusi barang-barang kebutuhan hidup tadi, apa yang diproduksi dan sebagainya, itu konstruksinya dari situ. Penindasan terhadap perempuan Papua, ya perempuan Papua ini kan kalau kita cek sejarahnya berarti kita harus bilang bahwa manusia Papua juga keluar dari evolusi primata, atau dalam hal ini evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin. Jadi kondisi ketika manusia turun dari pohon, ini yang pertama kali terjadi adalah kehidupannya setara. Tetapi kemudian kenapa ada transformasi yang kemudian merendahkan perempuan? Pikiran dia tidak bisa datang begitu saja. Pikiran dia tidak bisa datang muncul tiba-tiba. Tetapi dia merespon kondisi objektif di mana harus penghak milikan pribadi. Ini menekankan terhadap persoalan harus ada seksualitas perempuan yang direndahkan. Akhirnya bicara persoalan penindasan terhadap perempuan Papua, itu konsepnya bukan patriarki sebagai faktor penindasan, tetapi persoalannya adalah masyarakat berkelas, masyarakat yang menekankan persoalan persaingan. Inilah yang kemudian menjadi basis di mana perempuan Papua itu ditindas. Ya, dari masyarakat berkelas inilah yang muncul kemudian patriarki, muncul kemudian ideologi-ideologi yang membenarkan, sehingga
solusi yang kalau kita mau ambil adalah penghancuran kepemilikan pribadi digantikan dengan kepemilikan bersama untuk membebaskan perempuan secara menyeluruh. Ya memang di Papua ada faktor patriarki dan sebagainya, tetapi patriarki itu hanya akibat daripada masyarakat berkelas, bukan faktor penentu. Yang ini mungkin nanti dia punya penjelasan lebih jelasnya nanti di saku tulisan yang akan diterbitkan di IWD tahun 2024. Seperti itu. Oke, terima kasih kawan Musel. Kita menunggu tulisan yang akan segera selesai di tahun 2024 menjelang IWD nanti. Tadi ada tanggapan dari, saya lupa kawan punya nama Instagram, tapi ada tanggapan Emma Golden bilang penindasan itu dimulai dari keluarga inti. Terus tadi ada kawan Musel sempat singgung masalah penindasan perempuan ini dimulai ketika misalnya masyarakat berkelas, muncul kelas dan muncul kemunculan kelas yang mempengaruhi penindasan terhadap perempuan. Dan ini jadi satu topik diskusi yang menarik karena ketika kita bicara seksisme kita harus berbicara sampai ke akar-akarnya gitu. Bagaimana kemunculan seksisme itu sendiri, bagaimana kapitalisme itu sendiri muncul karena kembali tadi bahwa seksisme ini seringkali dikaitkan masuk antara ranah masuk dalam lingkup personal, tetapi mendiskusikannya secara ideologis, memikirkan bagaimana ketidakadilan, dominasi, dan yang lain-lain muncul dalam lingkup personal ini didiskusikan secara dalam. Itu sepertinya luput dari pendiskusian oleh kawan-kawan yang selama ini mengatakan bahwa mereka adalah sosialis atau mereka adalah kiri. Tetapi yang didiskusikan, kita kembali ke topik-topik ke pembahasan kita yang tadi sesuai dengan topik kita, yang dibahas lebih banyak adalah perempuan ini pacaran dengan siapa, saya bisa tidur dengan perempuan ini atau tidak, saya bisa ajak dia pacaran atau tidak, ketika misalnya ada perempuan yang bergabung, atau ketika misalnya perempuan ketika perempuan ini berpenampilan seperti ini, semua itu menjadi semua itu menjadi topik diskusi yang sepertinya lebih penting bagi beberapa orang dibanding dengan masalah-masalah yang tadi memikirkan kenapa sampai akhirnya pengobjektifikasian terhadap perempuan itu bisa terjadi. Dan kita sampai pada pertanyaan terakhir kita. Pertanyaan ini akan dijawab bersama oleh kawan Musel dan juga kawan Novi. Bagaimana kita membangun organisasi revolusioner yang anti seksisme? Hal-hal apa yang harus dipikirkan baik oleh kader tapi juga oleh organisasi itu sendiri? Mungkin akan dimulai oleh kawan Novi, setelah itu kawan Musel akan melanjutkan. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, saya coba akan mengemas jawaban ini sesuai dengan apa yang saya anggap ini ideal ya begitu untuk satu organisasi revolusioner yang harusnya kemudian punya posisi terhadap perempuan itu sendiri. Nah, sebagai organisasi revolusioner yang menentang penindasan, kemudian penindasan berdasarkan kelas dan melawan kapitalisme, harusnya punya jaminan pembebasan dari seksisme itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita bisa melakukan atau melawan, kemudian membangun satu organisasi revolusioner anti seksisme itu sendiri? Pertama mungkin dengan melakukan pendidikan-pendidikan. Dalam hal ini terkait dengan kalau berbicara seksisme, kita perlu menggali bagaimana pendidikan dalam hal memerangi kekerasan seksual itu harus dilakukan dalam organisasi revolusioner. Kemudian harus ada upaya pencegahan juga agar tidak terjadi perlakuan-perlakuan seksisme terhadap perempuan-perempuan yang berada dalam organisasi revolusioner tersebut. Kemudian perlu juga ada beberapa peraturan dalam hal ini mungkin
kode etik atau apapun itu bahasanya yang berlaku dalam organisasi revolusioner untuk menjadi satu ruang kritik, menjadi satu ruang pelaksana untuk dalam hal ini mungkin melakukan penegakannya terhadap pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan atau perilaku seksisme dalam organisasi ini sendiri. Dan juga perlu ada ruang demokrasi dan menempatkan kesetaraan dalam kolektivitas organisasi. Kemudian perlu juga ada kritik terhadap tindakan-tindakan yang masih bias gender, seksis, maupun kekerasan seksual dan memastikan itu tidak terjadi lagi. Nah, itu kemudian bisa menjadi gambaran bersama biar nantinya tidak ada alasan atau alibi-alibi yang kemudian menguatkan pelaku-pelaku untuk melanggengkan perilaku seksisme dalam organisasi tersebut karena dialibi bahwa ini adalah sistem brotherhood atau persaudaraan rekan kerja karena punya relasi kerja yang sama. Kemudian mungkin ada hal-hal subjektif lain yang kemudian menjadi alasan untuk melindungi pelaku, itu dapat dicegah dan dapat diberantas sama-sama. Sehingga penindasan perempuan dalam hal ini, perilaku seksisme, itu tidak dijadikan sebagai alat penindasan yang sadar dan terorganisir oleh satu organisasi revolusioner. Karena banyak sekali pengaduan-pengaduan yang saya dapatkan dan itu secara sadar dan menurut saya dapat simpulkan bahwa perlakuan ini atau diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk seksisme ini merupakan alat penindasan yang dilakukan secara terorganisir dalam satu organisasi yang mengatakan dirinya adalah organisasi revolusioner. Kemudian perlu juga, seperti tadi saya juga singgung bahwa perlu menempatkan perempuan itu di revolusi, bukan dalam kungkungan seksisme, dan memandang perempuan sebagai manusia yang sederajat, kawan, rekan kerja dalam perjuangan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih kawan Novi. Selanjutnya kawan Musel bisa menanggapi pertanyaan yang sama. Bagaimana kita membangun organisasi revolusioner yang anti seksis nih? Oke, yang pertama mungkin seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ya tujuan itu membenarkan cara-cara untuk kemudian mencapainya. Bahwa ya tujuan kita adalah memperjuangkan masyarakat yang bebas daripada penindasan, termasuk penindasan gender. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana memerangi semua yang berkaitan dengan penindasan. Ya, kita mengakui bahwa kita tidak terlepas daripada persoalan-persoalan seksisme, kemudian kapitalisme yang 24 jam mencekcoki kita dengan ideologi-ideologi seksis. Tetapi itu bukan berarti ya karena kapitalisme sudah seperti ini maka saya juga harus seperti ini. Tetapi ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun organisasi revolusioner, karena ya kita harus bersatu, kemudian kita harus melawan tatanan yang ada. Ya, untuk pertanyaan mengapa bagaimana kita membangun organisasi revolusioner, jawabannya adalah bagaimana kemudian kita sebagai kader-kader yang ada di dalam, yang pertama sekali adalah memandang semua orang sebagai kawan. Tidak ada yang dijadikan sebagai lawan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, ini berkaitan dengan pengorganisiran kita. Pengorganisiran kita harus berdasarkan tendensi ideologi. Tidak bisa berdasarkan perkawanan, kemudian berdasarkan suka sama suka, kemudian atau yang biasa kita kenal sebagai pertemanan. Tetapi kita mengorganisir orang berdasarkan politik yang itu berkaitan dengan bagaimana mereka yakin dengan apa yang kita perjuangkan. Lalu kita rekrut mereka dalam barisan kita. Ya, organisasi revolusioner menekankan pentingnya kader-kader untuk
harus berdisiplin tinggi. Kita berjuang melawan sistem yang dengan dia punya segala-galanya, sehingga kita harus berdisiplin tinggi. Hal-hal yang tidak produktif, tidak penting untuk didiskusikan, yaitu tidak perlu. Kecuali kita mendiskusikan persoalan-persoalan politik yang itu berkaitan dengan pembangunan organisasi revolusioner. Ya, karena sejatinya kan tidak ada pembebasan manusia tanpa pembebasan perempuan. Ya, itu mungkin dari saya. Sorry, satu lagi, ini mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah, ya sampai saat ini kita belum punya SOP atau standar operasional untuk organisasi revolusioner yang ada, dan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana harus segera ada SOP, sehingga ya ini menjadi acuan atau penuntun bagi aktivitas kita dalam menjalankan organisasi seperti itu. Terima kasih, Kawan Musel. Tadi sudah disampaikan oleh Kawan Novi dan Kawan Musel. Pertama, hal yang paling penting adalah pendidikan yang dilakukan, terus kemudian kode etik, terus perlu ada demokrasi dan kolektivitas dalam organisasi. Terus Kawan Musel juga mengatakan bahwa tadi dari Kawan Novi, Kawan Musel juga mengatakan bahwa perlu untuk memandang semua orang sebagai kawan, tidak ada yang lawan, tapi juga dalam kerja-kerja pengorganisiran yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada ideologi. Mungkin itu kita sampai di punya penghujung diskusi pada saat sore hari ini. Sebelum tutup, apa ada kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin dari Kawan Novi dulu bisa memberikan tanggapan untuk diskusi hari ini dan harapan ke depan untuk cita-cita bersama pembebasan perempuan. Kawan Novi, suara. Oke, ya sudah kedengaran kan? Oke, ya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada kawan-kawan dari Lau Papua yang sudah membuka ruang diskusi sebagai salah satu bentuk perlawanan kita terhadap sistem yang masih mengungkung perempuan dalam segala tatanan, baik di tingkat luas maupun yang tingkat yang lebih privat lagi. Dalam hal ini mungkin organisasi yang masih sering memandang rendah perempuan, melakukan perilaku-perilaku seksisme terhadap perempuan. Sehingga di diskusi ini yang saya harapkan adalah bagi kita semua yang hadir, yang kemudian mengikuti diskusi kali ini, kita sama-sama bisa menanamkan apa yang kita dapat hari ini bersama-sama, kemudian kita dapat mengaktualisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam lingkup yang lebih kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar, agar kita sama-sama bisa menjaminkan pembebasan itu terhadap perempuan dapat diakses, dapat diraih, dapat diambil kembali oleh perempuan itu sendiri. Mungkin sedikit statement dari saya seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Kawan Novi. Kawan Musel, pertanyaan yang sama, bisa memberikan tanggapan untuk diskusi hari ini, tapi juga harapan untuk ke depan. Kita juga bersama. Iya, mungkin dari saya yang pertama ya persoalan kerja-kerja ideologis seperti ini kan ini juga berkaitan dengan perjuangan untuk mengikis ideologi-ideologi dominan yang sementara ini berlaku baik di Papua maupun di Indonesia, sehingga ya semacam ini perlu
dilakukan lagi, tapi dengan misalnya offline itu lebih penting lagi, sehingga bisa ada pengorganisiran yang dilakukan. Kemudian yang berikut ya, perdebatan ideologis mengenai persoalan perempuan di Papua ini perlu diperkuat lagi. Dan momentum IWD ke depan ini kan momentum yang tepat untuk harus kita merumuskan bagaimana sebenarnya harus ada jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, kita tidak cukup hanya mengeluh-mengeluh, tetapi kita harus mencari jalan keluar dengan persoalan yang ada. Karena bagaimanapun keterlibatan perempuan yang adalah juga mayoritas yang menyusun masyarakat hari ini itu sangat penting dalam perjuangan revolusioner. Karena kita sudah lihat dalam sejarah di berbagai belahan dunia itu keterlibatan perempuan sangat penting dan memainkan posisi peran yang sangat vital bagi perjuangan revolusioner di seluruh dunia. Sehingga ya posisi yang sama juga bisa dilakukan oleh perempuan Papua maupun perempuan Indonesia. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan ruang yang setara bagi mereka. Ruang yang bisa mereka gunakan untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik yang itu kemudian menjadi atensi besar bagi gerakan kita hari ini. Ya seperti itu. Ini harapannya bisa terus didorong sampai IWD tahun 2024 ini harus dilakukan serentak di seluruh Papua. Seperti itu. Ya, ini menjadi tugas bagi kawan-kawan yang ada di sana maupun saya sendiri untuk harus melakukan konsolidasi besar untuk perayaan IWD pertama yang serentak di Papua. Seperti itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kawan Musel dengan tanggapan terakhir dan harapan terakhir dari kawan Musel. Artinya diskusi kita pada saat sore hari ini telah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mau bilang untuk kawan-kawan semua sepakat dengan apa yang tadi kawan Novi sampaikan. Diskusi ini dilakukan juga sebagai wujud perlawanan terhadap tindakan seksisme yang masih terus terjadi, tapi di saat yang bersamaan diskusi ini juga sudah menjadi ruang pendidikan untuk kita semua sama-sama untuk sama-sama melihat bahwa penindasan terhadap perempuan itu terjadi dari lingkup yang paling besar yang dilakukan oleh negara, karena identitas kita, baik kita sebagai perempuan, tapi identitas kita sebagai perempuan Papua. Dan dari lingkup yang paling besar kita masih harus berhadapan dengan lingkup yang paling kecil, tempat di mana kita berada, yaitu organisasi, tempat di mana kita rasa seharusnya kita bisa mendapatkan perlakuan yang adil, setara, kita bisa diperlakukan sebagaimana kawan-kawan yang lain, kawan-kawan laki-laki, tetapi justru identitas kita sebagai perempuan membuat kita justru dijadikan objek, didiskusikan, dan mendapatkan berbagai macam bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, tapi juga seksual. Ini pekerjaan yang berat, tapi saya yakin dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan, perluasan kesadaran di seluruh wilayah lewat agenda-agenda online kayak gini, semua orang bisa masuk bergabung dari berbagai tempat, tong buka banyak ruang untuk semua orang sama-sama bisa bergerak, dan harapannya semoga ke depan kita bisa bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama, baik pembebasan perempuan, pembebasan bangsa, tapi juga pembebasan umat manusia dari segala bentuk penindasan, diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Terima kasih banyak. Saya minta izin untuk kawan Novi bisa mengaktifkan kamera, tong foto dulu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya. Siap. Terima kasih lagi